Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Apriandini dari kelas 2D dengan nomor induk 23061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obat tetes mata steroid guna memenuhi tugas mata kuliah farmakologi. Baik, langsung saja. Untuk slide pertama kita akan membahas tentang apa itu obat tetes mata steroid. Obat tetes mata steroid adalah jenis obat yang mengandung steroid, biasanya kortikosteroid, digunakan untuk mengurangi peradangan atau pembengkakan pada mata. Obat ini sering digunakan untuk mengobati kondisi seperti alergi mata, radang mata, seperti konjungtivitis atau uveitis, atau setelah operasi mata untuk mengurangi peradangan. Namun, penggunaan obat tetes mata ini harus dengan resep dokter, karena penggunaan jangka panjang atau tidak tepat bisa menyebabkan efek samping seperti meningkatnya tekanan intraokular atau katarak. Selanjutnya, farmakokinetik obat tetes mata. Obat mata umumnya diformulasikan untuk penggunaan topikal atau injeksi. Durasi kontak obat dengan mata mempengaruhi absorpsi obat. Bagian A ada mekanisme absorpsi. Mekanisme absorpsi dipengaruhi oleh durasi obat di cul-de-sac, eliminasi melalui ductus nasolakrimal, ikatan obat dengan protein air mata, dan kemampuan difusi obat melalui konjungtiva dan kornea. Drainase obat melalui ductus nasolakrimal dapat menyebabkan efek sistemik, karena obat yang diserap oleh mukosa hidung tidak dimetabolisme oleh hati, sehingga efek sistemiknya bisa signifikan jika penggunaan obat berlangsung lama. Selanjutnya, distribusi. Distribusi obat di mata bergantung pada afinitas obat terhadap jaringan. Semakin tinggi afinitas, semakin lambat eliminasi obat. Pola distribusi obat di mata dimulai dari kornea, konjungtiva, humor akuos, iris, lensa, vitreus, dan koroid, hingga retina. Obat topikal umumnya tidak mencapai dosis terapi yang cukup di segmen posterior mata, kecuali jika diserap melalui kornea dan didistribusikan ke retina atau koroid melalui sirkulasi sistemik. Next, ada metabolisme. Obat tetes mata tidak melalui metabolisme di hepar. Badan siliar merupakan sumber utama dari enzim yang akan metabolisme obat untuk mata yang bertanggung jawab terhadap dua fase utama reaksi metabolisme untuk memulai proses detoksifikasi dan eliminasi obat dari dalam mata. Selanjutnya, ekskresi obat mata. Distribusi dan eliminasi obat dapat dibagi menjadi dua rute utama melalui retina dan aqueous humor. Drainase aqueous humor melalui anyaman trabekula adalah rute utama untuk ekstresi obat tetes mata. Setelah melewati anyaman trabekula, aqueous humor masuk ke kanalis clamp, kemudian ke vena episklerar, dan akhirnya ke sirkulasi sistemik. Humor aqueous juga berperan dalam distribusi obat setelah melewati kornea ke struktur mata lainnya seperti iris, badan siliar, dan lensa. Selanjutnya, bioavailabilitas adalah jumlah obat yang mencapai reseptor tubuh dan seberapa cepat serta luas substansi aktif bekerja. Obat dapat menembus kornea yang memiliki lapisan hidrofobik dan hidrofilik. Steroid ideal memiliki sifat bifasik, dengan kelarutan yang dapat dimodifikasi seperti derivat asetat dan alkohol yang lebih lipofilik atau larut dalam lemak, atau garam fosfat yang lebih hidrofilik, yaitu larut dalam air. Modifikasi ini mempengaruhi penetrasi obat dan formulasi, di mana derivat lipofilik lebih baik dalam penetrasi kornea. Farmakodinamik merupakan suatu ilmu mengenai efek biokimia dan fisiologis dari suatu obat beserta mekanisme kerjanya, sehingga dapat menjadi dasar pemberian rasional terapi dari suatu obat. Farmakodinamik mencakup proses-proses yang terjadi dalam sel setelah substansi aktif dari obat berikatan dengan reseptor di jaringan. Untuk slide selanjutnya akan membahas tentang perbandingan sediaan steroid. Setiap sediaan steroid itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Sediaan steroid yang kali ini dibahas adalah topikal dan periokural. Kelebihan steroid ini adalah sama-sama dapat ditempatkan pada lokasi yang dibutuhkan, mudah digunakan, dapat digunakan pada penyakit yang hanya melibatkan satu mata, dan dapat meminimalisir efek sistemik. Kekurangannya, kalau topikal dapat menekan fungsi adrenal, memperparah ulkus dendritik, dapat menyebabkan epitel keratopati, dan dapat menyebabkan infeksi konjungtiva. Sedangkan kekurangan dari periokural yaitu dapat menekan fungsi adrenal, tidak nyaman saat disuntikan, alergi pada pelarut, dan dapat menyebabkan infeksi orbita.
Selain itu, ada sediaan steroid sistemik. Kelebihannya mudah penggunaannya, dapat menjangkau seluruh struktur mata. Kekurangannya dapat menekan fungsi adrenal dan efek sampingnya sering ditemui. Selanjutnya, indikasi pemberian steroid. Kortikosteroid digunakan untuk mengatasi alergi seperti konjungtivitis vernal, inflamasi non-pyogenik, episkleritis, uveitis, keratitis, dan lain-lain, serta menurunkan respon imunologis. Pada penyakit degeneratif seperti degenerasi makula atau katarak, efeknya tidak signifikan. Pada infeksi, steroid hanya diberikan setelah antibiotik yang efektif. Steroid topikal digunakan untuk inflamasi mata seperti konjungtivitis alergi, keratitis, iritis, atau trauma kornea. Jenis steroid yang digunakan termasuk fluorometolon, loteprednol, dan prednisolon fosfat. Steroid dengan penetrasi baik seperti prednisolon asetat dan dexamethasone digunakan untuk inflamasi intraokular dan setelah operasi. Lalu, untuk slide selanjutnya, ada proses inflamasi mata. Inflamasi menyebabkan ekstravasasi dan infiltrasi leukosit ke jaringan yang terinflamasi. Proses ini dimediasi oleh interaksi sel darah putih dengan sel endotel. Lalu faktor pemersatu inflamasi, respon inflamasi mata dipengaruhi oleh sitokin, neuropeptida, dan substansi lemak. Berikutnya hasil metabolisme, prostaglandin, tromboksan, dan leukotrien terbentuk. Prostaglandin atau PGE dan PGF strip 2A berperan penting dalam inflamasi okular. Efek steroid pada sel. Steroid mempengaruhi berbagai sel, limfosit, makrofag, leukosit, polimorfonuklear, sel endotel, fibroblast, dan lain-lain. Mekanismenya, steroid menembus membran sel berikatan dengan reseptor di sitosol, lalu transkripsi gen di nukleus yang memicu atau menghambat transkripsi mRNA spesifik. Lalu mekanisme kerja steroid, menghambat pelepasan asam arakidonat dari fosfolipid, menghambat pembentukan prostaglandin, mempengaruhi permeabilitas pembuluh darah, jumlah dan fungsi sel-sel imun, serta mediator inflamasi. Efek pada sel imun yaitu meningkatkan jumlah neutrofil, mengurangi limfosit T dan B, monosit, eosinofil, dan basofil, menghambat fungsi makrofag, termasuk fagositosis dan respon terhadap antigen. Efek pada leukosit dan pembuluh darah yaitu menghambat fosfolipase A2, menekan produksi prostaglandin, leukotrien, dan faktor aktivator platelet, menyebabkan vasokonstriksi, menurunkan permea. Efek samping pemberian steroid yaitu mengurangi inflamasi namun dapat menimbulkan efek samping pada mata, kulit, dan saluran pernafasan atas yang dapat diserap secara sistemik. Efek samping meningkat dengan durasi penggunaan lama dan dosis tinggi. Meski dosis tinggi dalam durasi singkat cenderung memiliki efek samping lebih sedikit. Komplikasi mata dapat terjadi baik dari penggunaan sistemik maupun lokal. Efek samping steroid yang selanjutnya adalah katarak. Penggunaan steroid topikal jangka panjang dapat menyebabkan katarak, glukoma, dan kehilangan lapang pandang. Steroid dapat mengubah protein lensa membentuk ikatan disulfida dan menghalangi cahaya. Yang kedua ada glaukoma. Peningkatan tekanan intraokular dapat terjadi dalam 2-8 minggu setelah pemberian steroid topikal. Efek ini bersifat reversibel setelah penghentian steroid. Penggunaan dexamethasone topikal 3 kali sehari dapat meningkatkan tekanan intraokular hingga 16 mmHg dalam 4 minggu. Ketiga, infeksi. Steroid dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi bakteri, virus, dan jamur, meningkatkan risiko infeksi pada mata. Penggunaannya harus hati-hati, pada infeksi mata dapat memperburuk keratitis dendritik. Keempat, memperlambat penyembuhan epitel kornea. Steroid, baik topikal maupun sistemik, dapat memperlambat penyembuhan epitel kornea dengan mempengaruhi sintesis kolagen dan fibroblast. Selanjutnya, kontraindikasi. Penggunaan steroid topikal harus hati-hati bila digunakan pada pasien dengan diabetes, infeksi, gagal ginjal, gagal jantung, hipertensi, dan glukoma. Pengawasan rutin juga diperlukan untuk memeriksa kondisi kornea. Terima kasih sudah menyimak, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.